Hai Sadayana, Akang Teteh di rumah dimanapun berada. Ya, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan membahas tentang perjalanan jerawatku dari remaja sampai sekarang ini. Sekitar kurang lebih 5 tahun aku memiliki wajah yang banyak jerawatnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai aja. Oke, jadi awalnya itu aku punya jerawat satu sebiji di sini waktu SMP kelas 7. Itu udah beberapa tahun lalu sih. Jadi aku udah lupa itu tepatnya kapan. Jadi waktu itu tuh jadi waktu itu pertama kali aku punya jerawat, aku nggak tahu sama sekali cara menangani jerawat itu gimana dan harus diapain, obatnya apa. Aku benar-benar nggak tahu. Saking aku gemesnya, jerawat itu tuh yang di sini aku kopek-kopek dong. Iya benar hilang. Tapi beberapa hari kemudian langsung menyebarlah itu jerawat di area jidat, di sini, di pipi, dan di spot-spot muka lainnya. Dan itu bikin aku bete banget, ya ampun. Bener-bener aku tuh mikir itu bener-bener namanya jerawat puber kali ya. Ya emang di situ aku kan masih remaja gitu. Dan awal-awal remaja gitu. Jadi aku pikir ya udahlah itu wajar banget untuk remaja ngerasain pubertas jerawat itu. Ya oke, lambat laun aku diamin, tapi kok lama-kelamaan jerawat makin muncul banyak. Dan itu nggak hilang-hilang. Sampai aku kesel banget, namanya jerawat di pipi tuh udah nggak bisa dihitung deh. Banyaknya tuh banyak, nggak banget sih, tapi bener-bener ketutupan ini pipi tuh. Jadi di sini, aduh, itu udah banyak banget ya. Pokoknya aku udah stres kali ya. Jadi aku saking stres itu aku nggak tahu cara jalan keluar itu. Ya udah aku kopein lagi dong, kope, oke. Dan nggak lama kemudian itu emang hilang jerawat si gedenya itu. Tapi nimbullah itu redness, scar yang bolong-bolong itu. Nah, alhasil jadi kayak gini. Muka aku tuh kalau aslinya tuh kelihatan banget merah-merahnya dan bolong-bolong di sini sekitar pipi. Oke, gimana caranya aku bisa lewatin ini semua? Aku tuh benar-benar nyoba beberapa sabun muka yang sebelumnya aku nggak pernah coba untuk setidaknya membersihkan muka aku dari kotoran-kotoran keseharian aku beraktivitas. Aku pernah coba sabun muka dari Pond's Clean and Clear, terus apalagi ya, masih banyak ya pokoknya, dan obat-obat lainnya juga. Agnes yang hijau itu botolnya. Ya, aku pernah pakai itu dan aku pernah pakai lama dan ya aku suka sih, tapi nggak ada efek apa-apa di muka aku. Itu benar-benar cuma nenangin aja, tapi nggak sampai menghilangkan gitu, apalagi mengurangi. Belum sih, kayaknya nggak cocok juga sih di muka. Tapi aku suka karena dia tuh teksturnya creamy, udah gitu hasilnya tuh bikin muka aku tuh jadi kayak yang sedikit segar lah intinya gitu. Dan setelah aku SMA itu kan aku kan makin malu ya ampun. Udah remaja hampir ke dewasa tapi aku masih punya jerawat dan itu aku malu banget, ya ampun. Tapi kalau waktu di SMA itu jerawat aku udah mulai membaik sih. Karena mungkin aku diemin, karena aku sering ya dirawat lah intinya mah. Aku nggak sampai mendiamkan banget gitu. Dan juga aku sesekali dulu pernah yang namanya facial di salon kecantikan gitu. Dan aku gak tahu kenapa setiap facial di sana bikin muka aku tuh makin merahnya muncul. Benar-benar kelihatan banget. Yang tadinya gak ada redness malah makin banyak rednessnya. Di sini dan di spot-spot yang gak terduga. Di hidung. Bayangkan di hidung tuh benar-benar jadi banyak banget redness dan aku bingung banget itu harus ngilangin gimana. Emang sih rednessnya mereda, makin lama makin mereda gitu ya. Tapi kataku kalau misalnya
di facial nggak banget deh untuk muka kita yang berjerawat. Benar-benar bikin muka tuh kata aku makin parah, makin kalau dari aku sendiri itu makin iritasi mukaku. Merah-merah itu makin kelihatan. Jadi untuk facial kayaknya nggak banget, oke? Nah, di SMA ini aku kan nggak mau kelihatan jerawatan banget ya. Nah, aku itu iseng-iseng lah coba produk-produknya RH yang Acne Care Lab. Nah, yang itu. Nah, aku suka banget sama sabunnya itu. Karena dia tuh kayak nge-scrub muka aku, tapi dengan halus. Dan gak juga bikin kasar, gimana ya, jadi halus aja gitu, muka aku bikin halus. Dan itu memang sedikit ada hasilnya sih, muka aku benar-benar halus. Terus yang namanya tekstur jerawat itu sedikit mengurang, gak terlalu yang geradakan banget gitu, enggak. Dan kalau misalnya bekas sih pasti masih ada dong. Tapi setidaknya kalau misalnya aku pakai sabun RH yang tadi itu, aku sedikit mengurangi lah dosa-dosa di muka aku ini gitu. Jadi enak aja sih aku pakai RH. Dan selanjutnya tuh aku coba waktu itu produknya Natasha yang tints gitu, brightening tints. Emang itu nggak sesuai sih sama kondisi muka aku. Harus tuh aku yang pakai yang series jerawatnya ya. Tapi aku malah pakai yang brightening. Ya nggak cocok lah sama kondisi muka aku saat itu. Bener gak? Emang itu bikin efek muka aku lebih cerah. Apalagi sabunnya itu enak banget, wanginya tuh wangi aloe vera, aku suka banget. Dan ada krimnya juga. Tapi kalau untuk menangani jerawat itu nggak bisa banget ya, soalnya emang dari seriesnya itu udah nggak cocok di muka kondisi aku gitu. Jadi itu juga salah sih. Nah, sabun muka yang benar-benar sampai sekarang aku pakai dan itu berkhasiat banget di muka aku, itu cepet benar-benar ngurangin. Selain sama produk-produk yang lain aku pakai, yaitu adalah Cetaphil ini. Ya ampun, ini adalah udah botol kedua aku gunain Cetaphil ini. Ini tuh kan dia kan namanya Gentle Skin Cleanser, tapi dia tuh bener-bener nge-scrub muka aku dengan gentle banget. Jadi tuh gak kerasa aku pakai sabun, gak kerasa aku sakit-sakit atau cekak-cekit atau apapun, narik muka aku pun enggak sama sekali. Jadi itu benar-benar kayak aku pakai air aja, tapi ini membersihkan banget. Ya ampun, aku lebay gak sih bilang ini, tapi aku secinta ini sama Cetaphil ini. Mungkin kalian juga yang acne fighter di luar sana udah sering banget kali ya pakai Cetaphil ini. Tapi udah bener kalau Cetaphil ini tuh ya the best banget untuk muka aku, ngurangin yang namanya kemerahan, ngurangin jerawat muncul. Dan kalau misalnya jerawat lagi jerawat datang bulan mah itu nggak apa-apa sih ya, misalnya wajar aja, misalnya satu di sini, apa yang ini nih, ini satu jerawat datang bulan aku, terus kemarin ini hilang nih karena aku pakai Cetaphil dan produk-produk lainnya. Nah, kalau produk-produk lainnya itu kayak obat jerawatnya sama yang lain-lain segala macamnya, kalau kalian mau tahu, kalian komen aja di bawah ya. Kalian mau tahu produknya apa aja supaya bisa bikin muka aku sedikit mengurang tapi bisa mengobati jerawatnya ini, kalian komen aja. Nanti aku akan bikin videonya yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi muka aku ini emang sedikit sensitif. Bukan sedikit tapi emang sensitif. Kalau misalnya aku pakai satu produk yang benar-benar nggak cocok, itu langsung kelihatan di muka aku. Entah itu timbul jerawat, entah itu mengusam muka aku, kusam, atau entah itu aku jadi gatal. Pernah waktu itu aku pakai produk adalah intinya gitu ya. Dan di muka aku tuh benar-benar ya ampun, itu yang namanya beruntusan. Masya Allah, banyak banget di sini nih, terutama di area alis deh, sini di jidat sama daerah sini. Ya ampun, itu tadinya aku nggak pernah ada beruntusan, cuman jerawat aja. Tapi aku namanya beruntusan kan banyak ya, aku makin pusing, makin stres. Kata aku teh, aku gimana ini? Aku rajin lah scrubnya itu aku pakai produk dari Set Ives yang apricot.
kalian tahu, nanti aku kasih gambarnya di sini atau di sini, di mana lantah. Pokoknya aku suka banget pakai nge-scrub pakai set F's itu, jadi bikin muka aku tuh ya enak aja gitu, halus, tapi nge-scrubnya juga nggak terlalu kasar gitu, dan partikelnya itu nggak terlalu besar juga kalau menurut aku. Karena selama ini produk scrub yang aku pakai itu cuma 2, dari RH sama dari set F's itu, dan yang set F's itu yang paling berpengaruh untuk mukaku gitu. Oh iya, ditambah lagi di hidung aku ini, di area T-zone, terutama hidung, aku punya banyak banget yang namanya blackhead. Susah banget, jujur sampai sekarang aku belum bisa ngilangin yang namanya blackhead di hidung aku. Kalau kalian lihat aslinya, ya ampun, itu berjuta-juta blackhead di sini. Aku bener-bener kesel banget. Kalau pakai foundation, kalau pakai apapun, jadinya tuh kelihatan nonjol-nonjol gitu. Ya ampun, aku malu banget deh. Sebenarnya tuh namanya muka itu susah banget ya dijaganya. Jadi kalau aku sih lebih rajin lagi dirawat mukanya. Jadi kalau misalnya sehari aja tuh sekali aja aku nggak cuci muka setelah beraktivitas, ya masya Allah, itu benar-benar muka aku jadinya makin kusam, komedonya makin timbul, kasar-kasar gitu, terus udah gitu jerawat. Nah itulah intinya pokoknya tentang muka aku keseluruhan ya. Tapi lebih detailnya nanti aku akan bikin video selanjutnya lagi tentang komedo, tentang jerawat, tentang bolong-bolong atau acne scars ini. Nanti aku bikin videonya terpisah, jadi kalian pantengin aja terus YouTube aku, dan jangan lupa di subscribe. Oke. Sip. Jadi kayaknya sekian aja tentang perjalanan jerawat aku, cerita singkatnya aja. Nanti kalau mau lebih panjangnya lagi, aku bisa bikin videonya lagi lebih dalam di video selanjutnya. Jadi kalian tunggu aja videonya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya supaya kalau aku upload kalian tahu dan gak akan ketinggalan. Oke, sekian aja video dari aku. Terima kasih. Bye.